Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore siswa-siswi kelas 12 TBSM 1 dan 2. Hari ini kita bertemu lagi ya pada materi TBSM ya. Di sini materi yang akan kita bahas yang pertama itu materi tentang baterai ya atau aki. Nah, nanti kalian akan belajar tentang yang pertama itu identifikasi aki atau identifikasi baterai, pemanfaatan baterai dan perawatan baterai. Nah, sebelum belajar alangkah baiknya kita untuk berdoa ya, semoga materi kita kali ini bisa bermanfaat bagi kita semua ya, dan ilmu yang kita dapatkan itu mendapatkan kelimpahan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Oke, siswa-siswi kelas 12 TBSM, kita akan belajar materi tentang identifikasi baterai ya. Yang pertama itu kita untuk sesi pertama itu belajar tentang identifikasi baterai. Nah, di sini kita tahu yang namanya baterai ya, baterai atau aki ya. Aki itu terdapat di semua kendaraan listrik ya. Salah satunya adalah kendaraan bermotor ya, kendaraan motor, sepeda motor, mobil ya. Nah, di sini baterai berfungsi yang pertama itu menyediakan tenaga listrik ya pada saat engine start atau mesin start ya. Yang kedua itu menyediakan tenaga listrik tambahan ketika kebutuhan melebihi kapasitas yang dihasilkan dalam sistem pengisian. Yang selanjutnya adalah menstabilkan tegangan dengan menyediakan cadangan untuk kelebihan tegangan dari sistem yang ada. Nah, di sana nanti dari fungsi baterai itu ya, dia sebagai penghasil arus sumber arus DC ya. Di sana dia memasok kelistrikan ya, kelistrikan pada kendaraan sepeda motor. Cara bekerjanya sistem penerangan ya, sistem sinyal, dan intinya sumber kelistrikan ya, kelistrikan pada kendaraan sepeda motor itu ditunjang oleh energi yang dihasilkan dari baterai ya. Nah, untuk tipe baterai itu terbagi menjadi dua ya, ada yang namanya baterai basah dan baterai kering atau baterai MF ya. Di sini. Nah, terus secara konstruksi untuk baterai kering ya terdiri dari konstruksi ada komponen-komponen ya. Komponen-komponen pada baterai kering. Ya, sudah jelas kesamaannya itu pada baterai basah terdapat kotak baterai, ada terminal ya, positif dan negatif, ada plat positif, plat negatif ya. Nah, gitu. Nah, itu secara perbedaannya. Berbeda halnya dengan baterai basah ya. Baterai basah itu ada yang juga sama namanya kotak baterai. Secara baterai basah di sini terlihat ya transparan ya. Ada komponen-komponen ya yang hampir sama. Untuk baterai basah itu terdapat elektrolit. Untuk baterai kering juga untuk yang MF itu maintenance free itu ada juga dia cairan elektrolitnya. Kecuali baterai yang ada yang dari gel ya. Cairan ininya ya, gel. Sedangkan untuk konstruksi baterai ya di sini ada yang namanya plat positif dan plat negatif ya. Plat positif dan plat negatif. Nah, di sini terdapat ada yang namanya separator atau pemisah ya. Pemisah antara plat positif dan plat negatif ya. Dan masing-masing pada sel-sel tersebut menghasilkan 2 volt. Jadi kalau misalnya baterai yang 12 volt ya, itu biasanya setiap sekatnya itu ada 6 sekat ya. Setiap sekatnya itu menghasilkan rata-rata 2, sekian volt, 2,1 biasanya ya. Jadi dalam satu baterai yang 12 volt 6 sekat itu terdapat kapasitas muatan listrik itu sebesar 12,6 volt biasanya. Nah, di sini ada semakin banyak jumlah plat pada masing-masing sel, maka semakin besar arus yang dapat dihasilkan pada baterai tersebut. Nah, sedangkan untuk konstruksinya di sini ya, konstruksi baterai secara komponen dalamnya di sini terdapat penampang baterai yang menunjukkan hubungan tiap sel ya. Untuk baterai basah dan baterai kering ya. Nah, masing-masing sekat sel dipisahkan oleh sekat yang terbuat dari plastik ya.
Nah, dan di sana terdapat konektor ya, yang terdapat pada bayangan atas masing-masing sel dan menghubungkan antara plat 1 dengan yang lainnya. Oke. Nah, untuk plat positif ya, atau dinamakan juga dengan lead oxide ya, dan negatif ya, itu terendam oleh elektrolit ya, cairan elektrolit. Nah, di sini untuk komposisi cairan elektrolit pada pada baterai ya, itu 36% asam sulfat ya, 36 asam sulfat dan 64 air ya. Nah, itu komposisinya ya. Dan beda potensialnya adalah rata-rata itu 2,1 volt. Nah, bagaimana caranya baterai itu bekerja ya? Cara baterai bekerja, dia bekerja ya dengan adanya mempergunakan lead oxide ya, atau plat di sini ada yang namanya plat positif ya. Elektrolit akan melepas oksigen di dalam elektrolit untuk membentuk air. Sedangkan kombinasi lead dengan elektrolit akan menjadi lead sulfat di sini. Nah, di sini ada terjadi proses pengosongan baterai ketika terjadi perubahan ya antara lead sulfat dan elektrolit menjadi air murni, dan biasanya ini terjadi pada baterai atau aki yang tidak pernah dipergunakan ya. Jadi otomatis netral ya, airnya menjadi air murni ya. Nah, ini secara cara kerja baterai di sini ada beban kelistrikan ya, secara tampilan gambar. Di sini terjadi reaksi kimia saat baterai dipergunakan untuk menyalakan lampu ya, untuk menyalakan lampu atau beban kelistrikan. Ya. Nah, terus untuk selama proses pengisian, terjadi proses pengisian ya. Yang dimaksud pengisian nanti di sepeda motor itu ada yang namanya pengisian atau recharge pada sepeda motor ya. Di sini sulfat meninggalkan kedua plat dan kembali ke elektrolit dan menjadi asam sulfat. Sedangkan plat positif menjadi lead oxide dan untuk plat negatif menjadi pure lead ya. Nah, pada sistem pengisian ini terjadi proses kerja pada sistem pengisian secara kimianya ya. Jadi pada reaksi kimia ini pada saat baterai diisi oleh sistem pengisian. Bagaimana proses pengisian ini terjadi? Untuk SO4 itu meninggalkan menjadi asam hidrogen oksida ya. Dan untuk SO4 itu menjadi hidrogen oksida, sedangkan untuk oksigennya menjadi Pb timbang. Ya. Nah, cara kerja baterai di sini, baterai bekerja ketika baterai dipergunakan, asam meninggalkan cairan dan tersimpan pada plat ya. Ketika baterai diisi, aliran arus menuju baterai dan memaksa asam dari plat kembali ke cairan. Oke, nah itu untuk materi identifikasi baterai. Selanjutnya adalah materi pemanfaatan baterai ya. Di sini ada materi pemanfaatan baterai. Nah, di sini baterai itu dimanfaatkan berfungsi sebagai penyimpan arus listrik dan sumber arus listrik ya pada sistem kelistrikan sepeda motor ya, pada kelistrikan sepeda motor. Dia berfungsi sebagai sumber dan penyimpan arus listrik ya. Nah, ini secara diagram rangkaiannya ya. Bagaimana diagram rangkaian peran baterai ya pada sistem kelistrikan sepeda motor. Nah, pada sistem starter itu baterai berfungsi untuk menyalakan sistem starter ya. Di sini ada diagram rangkaian pada sistem starter ya. Di sini ada komponen baterai ya. Ada yang namanya spring ya. Di sini ada yang namanya tombol starter dan kunci kontak. Ada relay starter ya. Ada motor starter atau dinamo starter. Sedangkan pada sistem pengapian ya, berfungsi sebagai penyedia arus listrik ya. Di sini ada yang namanya baterai ya, ada spring ya, ada saklar ya, terus koil pengapian ya, ada koil pengapian, ada yang namanya itu busi ya, ada namanya busi. Dan menghasilkan tegangan yang tinggi ya di sini. Bagaimana di sana peran namanya koil pengapian berperan. Terus sebagai sistem tanda ketika kita menyalakan lampu sen ya, sen kanan, sen kiri ya.
baik depan maupun belakang, ya kan? Lampu indikator pada speedometer, ya, itu sebagai sistem tanda. Di sini ada diagram rangkaian pada sistem kelistrikan sepeda motor. Oke, nah, demikian untuk pemanfaatan baterai, ya. Sedangkan materi selanjutnya itu adalah perawatan baterai. Bagaimana kita melakukan perawatan pada baterai, ya? Di sini ada langkah perawatan pada baterai sepeda motor, ya. Yang pertama itu adalah bagaimana kita melakukan pemeriksaan ketinggian air aki, ya. Jika kurang tambahkan air murni, ya. Ada penambahan air murni, ada penambahan air jur, ya. Nah, itu ada di baterai itu terdapat ada botol warna merah dan botol warna biru, ya. Nah, itu ada yang namanya air air baterai, air aki, ya, dan ada lagi satu air jur, ya. Nah, ada penambahan. Jadi untuk baterai yang biasanya kuras, ya, baterai untuk sistem kuras, ya, dibersihin semua itu kuras, dan penambahan air baterai itu dengan cairan yang berbeda. Nah, dan di sana nanti ada yang namanya berat jenis, ya. Berat jenis itu pada baterai, ya, pada baterai cairan berat jenis pada cairan elektrolit pada baterai itu antara 1,260, ya, 1260, ya, sampai dengan 1280 pada suhu 20 derajat Celcius untuk berat jenis pada baterai, ya. Gitu. Nah, untuk pemeriksaan, ya, dengan melakukan alat yang namanya hidrometer, yaitu alat untuk mengukur kadar berat jenis cairan elektrolit pada baterai, ya. Nah, di sini nanti ada yang namanya pada hidrometer itu ada air raksa, ya, air raksa yang mengapung di sini. Nanti terlihat kadar BJ-nya apakah pada posisi merah atau rechange, atau posisi warna putih atau pair, dan posisi warna hijau, ya, atau good. Nah, sana. Jadi kalau untuk batas good itu antara 1260 sampai 3000, ya, 1280. Nah, untuk perawatan pemeriksaan di sini ada yang namanya cairan elektrolit, ya. Ada hidrometer ketika kita melakukan pemeriksaan dengan menggunakan hidrometer. Ada yang namanya pemeriksaan, jadi tegak lurus, ya, untuk memeriksa ketinggian permukaan pada cairan elektrolit. Ya, nanti disesuaikan dengan angka yang tertera pada hidrometer. Untuk berat jenis, ya, itu antara 1260 sampai 1280 itu cukup atau penuh, ya, maksimal. Sedangkan di bawah dari 1250 itu kurang, ya, kurang. Itu posisi warna putih bahkan warna merah, ya, warna merah pada hidrometer. Oke, mungkin demikian materi baterai kita kali ini, ya. Mohon maaf apabila ada kekurangan, ya, ada kesalahan. Terakhir, Bapak akhiri, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.